Bayangkan kamu masuk ke ruangan gelap, hanya ada suara dengung listrik. Lalu sebuah angka menyala di udara, 3, lalu 6, lalu 9. Dan kamu sadar, angka itu terasa seperti pintu. Bukan karena kamu mengerti, tapi karena tubuhmu seperti mengenal ritmenya. Nama Tesla sering ditarik ke satu klaim yang bikin merinding. Kalau kamu paham 3, 6, dan 9, kamu memegang kunci alam semesta. Tapi saat kita cari jejaknya, kutipan itu seperti hantu, muncul di mana-mana, sulit ditemukan sumber primernya. Dan justru karena itulah kisah ini berbahaya, karena kalau sesuatu bisa bertahan tanpa bukti rapi, mungkin yang bertahan bukan kalimatnya, tapi polanya. Misteri 369 tidak lahir dari satu rumus di papan tulis. Ia lahir dari cerita-cerita kecil, kebiasaan yang terdengar seperti ritual. Ada kisah populer, Tesla mengitari gedung 3 kali sebelum masuk. Ada juga cerita bahwa ia menuntut jumlah serbet tertentu, atau memilih nomor kamar yang bisa dibagi 3. Apakah ini fakta yang solid? Tidak selalu. Tapi ada pola yang konsisten. Orang-orang yang dekat dengan Tesla sering menggambarkannya sangat sensitif pada keteraturan. Dan dari situlah pertanyaannya menyala. Apakah ini sekadar kebiasaan pribadi atau Tesla sedang mendengar sesuatu yang tidak didengar kebanyakan orang? Tesla bukan tokoh mitos. Ia tokoh sejarah dengan jejak nyata. Lahir 1856, bekerja pada sistem arus bolak-balik, motor induksi, dan eksperimen tegangan tinggi yang mendahului banyak teknologi modern. Sumber-sumber biografi yang sering dirujuk, seperti Tesla, Man Out of Time, Read Margaret Cheney, dan Wizard, The Life and Times of Nikola Tesla, Mark J. Schaefer, menggambarkan pola kepribadian yang ekstrim, disiplin, perfeksionis, sering terobsesi pada detail. Bukan untuk mendiagnosis, tapi cukup untuk memahami. Bagi Tesla, pola itu bukan hiasan, pola itu bahasa. Untuk sumber primer, Tesla meninggalkan tulisan dan ceramah nyata. Misalnya, lecture 1892 tentang arus bolak-balik tegangan tinggi dan frekuensi tinggi. Artikel The Problem of Increasing Human Energy, Century Magazine, 1900. Dan serial autobiografi My Inventions, 1919. Di sana ia bicara banyak tentang energi, frekuensi, getaran, tapi tidak dengan jelas menulis slogan 369 yang viral itu. Jadi fondasi sejarahnya begini, Tesla itu nyata, obsesi pada frekuensi itu nyata. Tapi kutipan 369, seperti yang kita kenal sekarang, berdiri di wilayah kabut antara legenda, interpretasi, dan internet. Sekarang kita masuk ke bagian yang membuat orang sulit tidur. Bahkan kalau kita buang kutipannya, angka 3, 6, 9 tetap muncul seperti jejak kaki di salju. Dalam listrik modern, sistem 3 fase, 3 phase, jadi salah satu cara paling efisien mengirim tenaga. Di dunia getaran, banyak sistem punya harmoni yang berlapis. Satu frekuensi dasar, lalu kelipatan-kelipatannya. Di geometri, segitiga dan heksagon sering muncul sebagai bentuk efisien untuk mengisi ruang. Bahkan dalam musik, kita tidak mendengar angka, tapi kita hidup di dalam rasio. Interval yang nyaman sering terhubung dengan perbandingan sederhana. Seolah alam suka ketika sesuatu bisa dibagi, diseimbangkan, disimetrikan. Anehnya semakin kita mencari, semakin kita menemukan, bukan karena 369 itu magis, tapi karena ia seperti persimpangan, tempat banyak pola berbeda kebetulan bertemu. Teori mainstream menenangkan kita. Manusia adalah mesin pencari pola. Kita memburu keteraturan karena otak kita berevolusi untuk itu. Fenomena melihat makna pada kebetulan sering disebut apopenia. Lalu ada matematika sederhana. 3, 6, 9 sering muncul karena kelipatan 3 itu umum, mudah terbentuk dari pembagian, dan sering muncul dalam simetri. Dan kalau kamu bermain dengan digital root, menjumlahkan digit sampai satu angka,
kamu akan sering bertemu 3, 6, 9 sebagai bagian dari siklus kelipatan 3. Dalam fisika, bentuk-bentuk efisien muncul karena prinsip energi minimum. Alam memilih konfigurasi yang stabil. Sarang lebah heksagon bukan karena angka sakral, tapi karena heksagon mengisi ruang dengan efisien. Jadi menurut arus utama, tidak ada kode rahasia. Yang ada adalah seleksi alam, matematika dasar, dan otak yang lapar makna. Tapi teori itu mulai retak saat kita bertanya, kalau semua ini hanya kebetulan dan persepsi, kenapa banyak sistem penting justru bergantung pada resonansi, pola ulang, bukan sekadar angka acak? Tesla tidak sekadar menghitung, ia menyetel. Ia bermain dengan frekuensi seperti musisi memainkan nada, mencari titik di mana sistem tiba-tiba berubah. Lebih kuat, lebih stabil, atau justru runtuh. Dalam dunia nyata, resonansi itu bukan metafora. Itu kejadian fisik. Jembatan bisa berosilasi, bangunan punya mode getar, gelas bisa pecah oleh nada yang tepat, bukan karena sihir, tapi karena sinkron. Jadi titik baliknya begini, mungkin 369 bukan angka keramat. Mungkin itu label sederhana untuk fenomena yang lebih besar, fenomena sinkronisasi. Di wilayah alternatif, orang menyebutnya kunci. Mereka menghubungkan 369 dengan teori seperti vortex math, ide populer di internet yang bermain pada pola digital root dan siklus angka. Tapi ini penting, itu bukan konsensus matematika formal. Versi teori rahasia yang lebih masuk akal bukan berkata, ini gaib. Ia berkata, 369 mungkin cara ringkas menandai struktur ritme seperti harmoni dalam musik, mode getar dalam benda, atau rasio dalam gelombang berdiri. Lalu ada klaim yang lebih liar, bahwa peradaban kuno menyimpan pola ini dalam arsitektur dan geometri suci. Kadang ada yang mengaitkan ke piramida, kuil, atau simbol 3 serangkai. Masalahnya, banyak klaim itu memilih data yang cocok, lalu mengabaikan yang tidak. Dan disinilah what if yang paling menarik. Bagaimana jika Tesla tidak meninggalkan satu kalimat sakti? Karena ia tidak bicara dalam slogan, ia bicara dalam eksperimen. Lalu dunia kita mengubah eksperimen menjadi mantra agar mudah dibagikan. Kalau 369 memang menunjuk pada prinsip sinkronisasi dan resonansi, implikasinya bukan cuma spiritual, itu teknologis. Bayangkan teknik rekayasa yang tidak melawan alam, tapi menyetel diri ke frekuensi paling efisien. Motor yang lebih hemat, transmisi energi yang lebih stabil, struktur bangunan yang didesain sesuai mode getarnya, lebih tahan gempa, lebih aman. Di sisi lain, resonansi juga bisa jadi senjata. Kalau kamu bisa menyetel sistem, kamu juga bisa mengguncangnya. Bukan fiksi. Konsep gangguan resonansi ada di banyak bidang, dari mekanik sampai elektronik. Dan untuk wilayah spiritual, dampaknya lebih halus. Kalau manusia benar-benar merespons ritme, maka musik, kebisingan kota, bahkan pola tidur, mungkin bukan sekadar kebiasaan. Mungkin itu cara kita disetel oleh lingkungan. Pada akhirnya, misteri 369 bisa jadi bukan teka-teki untuk dipecahkan, tapi cermin untuk menatap diri sendiri. Kita ingin alam semesta punya kunci, karena kita takut ia tidak punya makna. Kita ingin angka tertentu istimewa, karena kita berharap hidup kita juga istimewa. Tapi mungkin pesan terdalamnya lebih sederhana dan lebih indah. Semesta tidak selalu bicara dengan kata-kata. Ia bicara lewat pola, lewat pengulangan, lewat ritme yang kita rasakan sebelum kita pahami. Dan kalau Tesla memang punya rahasia, mungkin rahasianya bukan angka, tapi cara melihat, berhenti memaksa realitas jadi cerita, lalu mulai mendengarkan realitas apa adanya. Sekarang aku mau kamu pilih satu sisi dan jangan netral dulu. Menurutmu 369 itu A. Cuma pola yang otak kita paksa agar terasa bermakna, atau B. Petunjuk tentang resonansi alam yang belum kita pahami sepenuhnya. Tulis di komentar, kamu tim A atau tim B, lalu jelaskan satu alasan paling kuatmu.
bukan perasaan. Satu argumen. Dan ini tantangan kecil. Kalau kamu pernah melihat sumber primer Tesla yang benar-benar memuat kutipan 369 versi viral, drop linknya. Kalau tidak ada, jelaskan kenapa mitos itu tetap hidup. Kita bedah bareng. Karena mungkin perdebatan ini bukan soal membuktikan angka, tapi soal membuktikan cara kita memandang semesta sebagai kebetulan atau sebagai musik yang belum kita pelajari notasinya.